Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Mungkar Channel. Dan sekarang kita akan menelusuri salah satu makam Raja Bone, yaitu Raja Ketiga Bone. Seperti apa makam dan sejarah beliau? Tetap ikuti kami di Mungkar Channel. Kali ini kami akan menelusuri makam Raja Bone ketiga, yaitu Lasaliu Korampelua, yang letak makamnya berada di Bukaka atau Jalan Cempalagi. Kita akan melihat makam Raja Bone ketiga. Nah, seperti inilah lokasi dan tempatnya. Ayo, kameramen masuk. Seperti yang kita ketahui, dan memang harus kita ketahui, Raja Ketiga Bone ini itu sangat dicintai oleh rakyatnya. Karena kenapa? Dia itu orangnya rajin, jujur, cerdas, adil, dan bijaksana. Sehingga masyarakat itu sangat menyayangi dan suka sama Raja yang Ketiga Bone ini. Lasaliu Korampelua naik tahta pada tahun 1368 sampai 1470. Dia menggantikan pamannya Lomasa Petepan Rebesie, Raja Bone kedua. Ya, seperti itu. Lasaliu Korampelua menggantikan pamannya menjadi Raja Bone pada tahun 1368 sampai 1470. Kedudukannya diterima dari pamannya sejak berusia 1 malam atau waktu masih bayi. Kalau ada sesuatu yang akan diputuskan, maka Tosuale yang memangkunya menjadi juru bicaranya. Kemudian yang bertindak sebagai selaku maket dan tanah adalah Tosulewaka. Ketika memasuki usia dewasa, barulah Lasaliu Korampelua mengunjungi orang tuanya di Plaka. Sesampainya di Plaka, kedua orang tuanya sangat gembira dan diberikanlah pusakanya yang menjadi miliknya, juga pasar Plaka. Sejak itu, orang tidak lagi berpasar di Plaka, tetapi pindah ke Bone, Lacokong. Lasaliu Korampelua dikawinkan oleh orang tuanya dengan sepupunya yang bernama Witandri Ropo, anak Patola, putri mahkota Arung Pacing. Dari perkawinannya itu lahirlah Webandregau atau Deng Maroa, Wepatana Daeng Mabela yang digelar Maklepie, kemudian menjadi Arung Majang. Sementara bagi orang Bukaka, sebagian dibawa ke Majang. Mereka itulah yang menjadi rakyat Maklepie yang mendirikannya Sao Lampee di Bone yang diberi nama Lawelareng. Oleh karena itu, maka digelarlah Maklepie Masao Lampee Lawelareng. Bagi orang banyak menyebutnya Puata Lawelareng. Pada masa pemerintahannya, Lasaliu Korampelua sangat dicintai oleh rakyatnya karena memiliki sifat-sifat rajin, jujur, cerdas, adil, dan bijaksana.
Ia juga dikenal pemberani dan tidak pernah gentar menghadapi musuh. Konon, sejak masih bayi, tidak pernah terkejut bila mendengar suara-suara aneh atau suara-suara besar. Lasaliu Korampilua pula lah yang memulai mengucapkan ada pasokang atau osong atau angaru terhadap musuh, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu seperti yang tercatat dalam Galigo. Ia pula yang membawa batik atau bendera yang bernama Celai Ri Abio dan Celai Ri Atau, merah di sebelah kiri dan merah di sebelah kanan, worong peronge. Untuk memperluas wilayah kerajaannya, Lasaliu Korampilua menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya seperti Palengoreng, Sindri, Anrobiring, Male, Sancereng, Cirowali, Bake, Apala, Tanete, Atansalo, Lampoko, Temoape, Buluria Tansalo, Parigi, dan Lompu. Pada masa pemerintahannya, dia mempersatukan orang Bone dengan orang Pelaka yang membuat Pelaka sebagai wilayah bawahan dari Bone. Beberapa negeri berikutnya yang menyatakan diri bernaung di wilayah pemerintahannya seperti Limampanuai, Rialau Ale, Lanca, Oting, Tajong, Ulo, dan Palongki. Datang pula Arung Bapa Uai yang bernama Latan Riwaru menemui menantunya yang menyatakan bernaung di bawah kerajaan Bone. Begitu pula Arung Berbo dan Arung Patiro yang bernama Lapa Onro menemui iparnya menyatakan bernaung di bawah kerajaan Bone, juga Arung Cina, Urang, dan Pasempe. Arung Kaju yang bernama Latan Ribali di samping datang untuk menyatakan diri bergabung dengan Bone sekaligus melamar anak Arung Pone yang bernama Webandrigau dan dutanya diterima. Selanjutnya Arung Pondre, Limar Batik Riata Ngale, Aserai Batik Riawa Ngale datang bergabung dengan Bone. Lasaliu Korampilua dikenal sangat mencintai dan menghormati kedua orang tuanya. Hamba sendirinya dikeluarkan dari Sauraja dan ditempatkan di Penyula, sementara hamba yang didapatkan setelah menjadi Arung Pone ditempatkan di Limpeno. Orang Penyula dan orang Limpeno lah yang mempersembahkan ikan. Dia pula yang mendayung perahunya dan mengusungnya jika Arung Pone bepergian jauh. Setelah genap 72 tahun menjadi mangkau di Bone, dikumpullah seluruh orang Bone dan menyampaikan bahwa saya mengumpulkan kalian untuk memberitahukan bahwa mengingat usia saya sudah tua dan kekuatan saya sudah semakin lemah, maka saya bermaksud untuk memindahkan kekuasaan saya sebagai mangkau Bone. Pengganti saya adalah anak saya yang bernama Wibandrigau Deng Maroa yang digelar Makalepi. Mendengar itu, semua orang Bone menyatakan setuju, maka dikibarkanlah bendera Worong Peronge. Setelah itu, berkata lagi Arung Pone, di samping saya menyerahkan kekuasaan, juga saya serahkan perjanjian yang telah disepakati oleh orang Bone dengan Pota Malaye Pandreng untuk dilanjutkan oleh anak saya. Setelah itu, orang Bone kembali. Hanya 1 malam saja Arung Pone meninggal dunia. Anak Lasaliu Korampilua dengan istrinya Witendri Ropo Arung Pacing adalah Wibandrigau de Marola Makalepi, kawin dengan sepupunya bernama Latendri Bali Arung Kaju. Dari perkawinannya itu lahir Latendri Suki, Lapanaungi to Pawawi Arung Palena, Lapatadungi to Pasampoi, Latendri Gora Arung Cina juga Arung Dimajang, Latendri Gera to Tendri Saga. Lata Dampare meninggal di masa kecil. Witendri Sumange, Datendri Wewang, Wetendri Talunru, da Tendri Palese.
Adapun anak Lasaliu Korampelua dari istrinya yang bernama Wetanro Arung Amali, yaitu Lama Pasasu kawin dengan Wetan Leke. Lasaliu Korampelua 3 bersaudara. Saudara perempuannya yang bernama Wetanri Papa kawin dengan Latanri Lampa Arum Kaju, melahirkan Latanri Bali, suami We Bandri Gau. Sedangkan saudara perempuannya yang bernama Wetanri Roro kawin dengan Lapahonro Arung Patiro, lahirlah Lasetia Arung Patiro yang selanjutnya kawin dengan Wetanri Bali. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti kami di konten-konten selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.